Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidah, para alim, para asatid, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafizoni wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus Majelis Ta'lim Sabilul Muhtadin, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya semoga semuanya saja selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yasma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang sababun nuzul surah Al-Maidah ayat 11. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Hai orang-orang yang beriman, ingatlah kamu akan nikmat Allah yang diberikannya kepadamu di waktu suatu kaum bermaksud hendak menggerakkan tangannya kepadamu untuk berbuat jahat. Maka Allah menahan tangan mereka dari kamu, dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah sajalah orang-orang mukmin itu harus bertawakal. Kalau kita selamat itu karena Allah yang menyelamatkan kita. Kalau kita tidak celaka itu karena Allah yang menyelamatkan kita. Bisa saja ada banyak tangan yang Allah gerakkan untuk mencelakai kita, tapi Allah menahannya untuk kita. Dan itu erat hubungannya dengan iman. Itu erat hubungannya dengan tawakal. Walaupun orang beriman bukan tidak bisa celaka secara fisik. Walaupun orang beriman bukan berarti tidak bisa celaka secara fisik. Bisa saja, tapi paling tidak kalau kita berdoa, bertawakal, bersedekah, kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun kemudian terjadi hal yang gak enak, masih terkendali lah.
karena masih dalam koridor pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah. Ya, kadang kita udah berdoa, udah zikir, udah sedekah, masih saja kesandung atau jatuh atau kepleset, macam-macam lah. Tapi paling enggak kalau kita sedekah, doa, zikir, wirid, enggak separah kalau kita enggak zikir, enggak separah kalau kita enggak sedekah, enggak separah kalau kita enggak berdoa. Karena masih dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala, alias masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat dikemukakan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar berserta Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Sayyidina Umar radhiyallahu an, Sayyidina Utsman radhiyallahu an, Sayyidina Ali radhiyallahu an, Sayyidina Thalha radhiyallahu an, dan Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an menuju Ka'ab bin Al-Ashraf dan Yahudi Bani Nadir untuk meminjam uang sebagai pembayar diat, denda yang harus dibayarnya. Orang Yahudi berkata, silakan duduk, kami akan menyajikan makanan dan memberikan apa yang Tuhan perlukan. Kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk. Hai bin Akhtab berkata kepada kawannya tanpa tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalian tidak akan dapat melihat dia lebih dekat daripada sekarang. Timpakan batu ke kepalanya dan bunuhlah dia. Kalian nanti tidak akan menghadapi kesulitan lagi. Mereka mengangkat batu penggilingan gandum yang sangat besar untuk ditimpakan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Allah menahan tangan mereka. Lalu datanglah Jibril memberitahu agar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangkit dari tempat duduknya. Maka Allah menurunkan ayat ini sebagai perintah untuk mensyukuri nikmat. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir yang bersumber dari Ikrimah dan Yazid bin Abi Ziyad. Lafaz hadis ini bersumber dari Yazid. Hadis seperti ini diriwayatkan pula oleh Ibnu Jarir yang bersumber dari Abdullah bin Abi Bakar, Asim bin Umar bin Qatadah, Mujahid, Abdullah bin Katsir, dan Abu Malik. Jadi ceritanya Nabi direncanakan untuk dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Nah, gara-gara pengkhianatan ini maka mereka harus membayar tebusannya, di mana mereka harus keluar dari kota Madinah karena telah melanggar perjanjian damai yang tertuang dalam piagam Madinah. Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa ayat ini di Al-Quran surah Al-Maidah ayat 11 diturunkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat beliau berada di kebun kurma ketika diintai oleh Bani Sa'labah dan Bani Muharib pada ghazwah peperangan yang dipimpin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ketujuh. Mereka bermaksud membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sedang tidur dengan mengirim seorang Arab untuk melaksanakannya. Si orang Arab itu mengambil pedang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian menghunusnya dan menggertak beliau sambil berkata, "Siapa yang menghalangi kau dari pedang ini?" Nabi berkata, "Allah." Maka jatuhlah pedang itu dari tangannya, tetapi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak membalasnya. Ayat ini turun sebagai perintah untuk selalu bertawakal hanya kepada Allah, agar kalau sewaktu-waktu kita dikejutkan oleh mara bahaya, kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir yang bersumber dari Qatadah. Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa seorang laki-laki dari suku Muharib namanya Ghauras ibn Al-Haris, Ghauras ibn Al-Haris berkata kepada kaumnya. Kata siapa? Kata Ghauras bin Al-Haris. Kata Ghauras
akan kubunuh Muhammad untuk kemenangan kalian. Kemudian ia datang kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat beliau duduk-duduk sedang pedangnya terletak di pangkuannya. Ia berkata, "Coba aku lihat pedangmu itu." Nabi bersabda, "Boleh." Pedang itu diambilnya, diunus dan diayun-ayunkannya untuk diletakkannya atau dibacokkannya kepada, sambil berkata, "Apakah engkau tidak takut kepadaku?" Nabi menjawab, "Tidak." Ia berkata lagi, "Apakah engkau tidak takut kepada pedang ada di tanganku?" Nabi menjawab, "Tidak, karena Allah akan menghalangi dan menyelamatkanku darimu." Kemudian pedang itu dimasukkan lagi ke dalam sarungnya. Saya diserahkan kembali kepada Nabi Muhammad SAW. Maka turunlah ayat ini sebagai ajaran untuk selalu ingat akan nikmat yang telah Allah berikan. Diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam kitab Dalailun Nubuwah dari Al Hasan yang bersumber dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dari ayat ini kita belajar dari ayat ini tentang pentingnya bertawakal hanya kepada Allah. Makanya kita keluar rumah baca bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Kita perlu untuk menzikirkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Kita perlu menzikirkan hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Kita perlu menzikirkan wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Yang intinya semua itu kita berserah diri, bertawakal, bersandar hanya kepada Allah. Sehingga kalau sewaktu-waktu kita dikejutkan oleh mara bahaya yang jadi ini semua merupakan bagian dari upaya kita agar diselamatkan oleh Allah kalau sewaktu-waktu ada mara bahaya. Ya, semoga Allah selamatkan dan jaga kita semua. Amin. Allahumma amin insyaallah. Mudah-mudahan. Ini sifat Yahudi dari dulu Iya. Sampai sekarang. Dari dulu itu kalau ada nabi atau rasul yang dia nggak cocok, dibunuh. Nabi Yahya dibunuh, Nabi Zakaria dibunuh. Nabi Isa mau dibunuh, nggak berhasil. Termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di orang Yahudi dari dulu gitu memang. Kalau ada nabi dan rasul nggak cocok sama dia, dibunuh. Apalagi kalau maneng. Iya, apalagi selain nabi dan rasul. Dari dulu itu. Dan mereka selalu curang. Jarang berhadapan. Rata-rata main belakang, menghasut orang supaya ikut memusuhi orang yang dia nggak sukai. Dari dulu. Apa? Karakternya dari dulu. Ngoten. Terus itu maka itu Bani Nadir, Bani siapa namanya? Terus diusir dari Madinah terus kemana aja Pak? Untuk memutar ke seluruh dunia kan? Tidak, mereka diusir dari kota Madinah, tinggalnya di Khaybar mereka. Mereka kan punya benteng namanya Khaybar itu. Tapi karena delik pidananya kan berat ini, mau membunuh Nabi kan. Jadi mau tidak mau mereka harus ditaklukkan. Tidak hanya sekedar diusir dari kota Madinah, tapi mereka dituntut untuk ditaklukkan dalam hal ini. Itu hukumannya mati, mau membunuh Nabi kok. Kecuali mereka bertobat. Dan mereka kan tidak mau tobat mereka. Akhirnya ditaklukkan Khaybar itu kan. Khaybar itu bentengnya orang Yahudi. Menaklukkannya enggak mudah itu. Nah, di tangan Rasulullah Muhammad SAW takluklah mereka itu. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Panglimanya saat itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Pintu gerbangnya Khaybar itu diangkat 10 orang, 10 orang lebih itu enggak kuat, saking beratnya. Dengan doa Nabi, Sayyidina Ali kuat ngangkat gerbang itu sendirian. Nah, sebelumnya didoakan oleh Nabi. Nah, itu Khaybar. Khaybar itu tanahnya subur, itu wilayahnya orang-orang Yahudi, bentengnya orang Yahudi juga. Hancur itu.
Gara-gara memang ini diantara gara-garanya ini mereka berencana hendak membunuh Nabi kita Muhammad SAW. Dan ini bukan hal sepele. Mau membunuh tidak hanya kepala negara, mau membunuh Nabi dan Rasul. Dan ketahuan, langsung diambil tindakan. Diusir dari kota Madinah dan mereka dituntut untuk ditaklukkan. Harus ditaklukkan, kalau tidak bahaya ini. Akan terus begitu mereka. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Karena dituangkan dalam perjanjian Madinah itu harusnya damai, tapi mereka mengkhianati perjanjian. Dan dari dulu itu orang Yahudi kalau buat perjanjian dikhianati itu dari dulu itu. Sampai sekarang. Makanya kan kayak Mujahidin Hamas itu kan tidak mau tanda tangan perjanjian damai. Karena pengalaman wis bolak-balik dihapusi. Enggak. Iya, berulang-ulang ditipu. Enggak mau. Yang mau damai kan Fatah itu. Nah, sementara kalau Hamas tidak mau. Sebenarnya kalau mau perusahaan Inggris antara apa itu Israel Yahudi Israel dan Palestina ini yang mengklaim bahwa tanah daripada sebagian daripada Palestina itu milik Yahudi kata Inggris waktu itu kata begitu. Jadi sebenarnya jelas itu setelah jajah Inggris tapi selain pada apa itu Palestina sehingga apa itu Yahudi berlaku seperti itu Pak. Ini dua perkara yang sebenarnya Pak sebenarnya masalah jarak tanah antara Yahudi dan tanah Palestina ini. Nggih, wallahu a'lam, kan katanya Inggris dan nawari tanah yang lain juga kan. Cuman mereka nggak mau. Mereka ngincernya tanah Palestina itu. Dan kalau kita ambil pelajaran apa sebenarnya itu? Orang Yahudi itu menguasai Palestina bermula dari membeli tanah orang Palestina kan. Dibeli dengan harga yang mahal. Orang-orang Palestina kepencut, dijual ke orang-orang Yahudi itu. Ujung-ujungnya mereka jadi tuan tanah. Nah itu kan mirip di Indonesia ini sekarang kan apa-apa dijual ke dijual ke ya itulah iya gitu. Naudzubillah min syarri dzalik. Oh lanjut nggih. Al-Maidah ayat 15. Sebelum saya masuk ke ayat berikutnya ada yang mau nanya dulu mungkin silakan. Kalau nggak ada saya teruskan. Oke, Bang. Wakaf, Pak. Wakaf. Oh, wakaf itu ada syarat rukunnya, Pak. Pertama ada wakif yang berwakaf. Yang kedua ada yang mau menerima wakaf. Ada tujuan wakaf, ada benda yang diwakafkan. Itu harus ada. Nah, Bapak wakaf ke siapa? Yang menerima siapa? Apa? Yayasan. Berarti jelas ya. Jadi wakaf atas nama Pak Suat Maji untuk yayasan ini. Wakaf apa? Al-Quran misalnya gitu ya. Untuk para santri. Ya udah harus ada akad. Ini saya wakafkan untuk para santri. Situ. Jadi maksudnya kita kan dia udah ada ini terus jadi mau wakaf kalau misalnya mau pakai nama. Jadinya sedekah biasa aja. Sedekah biasa aja. Iya. Karena wakaf itu ada ketentuannya, ada wakaf, ada wakif, mauquf alaih, ada begitu. Kalau Bapak nggak begitu ya berarti Bapak sedekah biasa berarti. Sedekah biasa. Nah, jadi harus ada. Makanya nanti pasti ditulis pasti itu biasanya kalau mau resmi ya. Ya ini wakaf atas nama Pak Suat Maji. Seandainya nggak ditulis ya nggak apa-apa juga sih. Tapi orang pasti tahu karena wakaf itu ada penerimanya. Ada yang mewakafkan, ada yang penerimanya, ada harta yang diwakafkan dan ada sigot akadnya untuk apa, peruntukannya untuk apa gitu. Jadi ada ketentuannya, ngoten nggih? Allah alam. Enggak yang lain silakan kalau ada. Napa? Di luar iman itu ya. Nggih, Bang. Hadis Pak ya. Nggih. Saya pernah baca hadis Pak Rasulullah SAW. Dia bilang kalau itu berasa apa dibaca baca surat An-Nasr selama 80 kali maka akan dihapus dosa 80 tahun. Mohon
Misalnya apa? Sholawat nopon, sholawat umi nih kita. Iya. Allah bersamati Abdullah Rasul ambil tangan di bumi. Oh. Artinya seperti itu, Pak. Nggih, yang saya tahu sih sholawat umi itu memang ada ya. Cuman kalau tentang keutamaan saya kurang tahu. Cuman memang ada sholawat umi itu. Sholawat umi itu ada. Ngoten. Jadi pada waktu pada surat Asar 80 kali dan dosa 80 tahun akan dihapus. Oh, nggih. Kula mboten ngertos kok ya. Nggih. Mboten nuwun. Kula malah mboten paham kula. Cuman memang ada sholawat umi itu ada. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ini Pak, bahasa kita surat wudhu itu kan bahasa wudhu kita berdua, maka doa itu akan ditulis oleh malaikat sampai berstatus sampai kiamat. Itu Itu ada gini, saya pernah dengar penjelasan begini. Kalau kita wudhu, terus kita berdoa kepada Allah, terus doa setelah wudhu itu asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Ada yang menambahkan wa ja'alni min ibadika sholihin. Itu kalau kita air wudhu kita netes, itu menjadi malaikat. Yang malaikat itu memintakan ampun kepada atau mendoakan kita itulah sampai hari kiamat. Itu ada penjelasan begitu memang. Wallahu a'lam betul apa tidak, tapi yang pasti penjelasan itu ada. Kalau mengenai sahih betul paham dulu. Tapi ada penjelasan itu. Wallahu a'lam. Makanya kan ada yang mengatakan kalau habis wudu itu tidak disunahkan untuk diusap sebenarnya. Iya, biarkan netes. Ada yang mengatakan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Berarti kalau tes dulu juga aduli Boten enggak apa-apa. Enggak apa-apa, cuman ada yang mengatakan sebaiknya jangan dilap. Oke. Biar kalau netes itu jadi malaikat itu. Itu menurut satu penjelasan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Monggo yang lain silakan. Oke, monggo Pak Sugeng. Kalau orang meninggal di taklim itu apa bisa membantu jenazah itu yang untuk akad Talqin. Ada hadis yang menerangkan tentang hal itu ketika orang dimakamkan terus talqin. Cuma riwayatnya lemah. Nah, kalau yang saya pahami secara umum ngeten, ini yang saya pahami secara umum gitu. Menalkin itu kan semacam ngasih bocoran jawaban kepada si mayit. Sependek yang saya pahami gitu. Itu enggak ngaruh kalau si mayit tidak mengamalkan isi pertanyaan kubur. Contoh gini, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Si mayit tidak pernah sholat. Mbok dikasih bocoran jawaban tidak bisa jawab. Ya, kecuali dia sholat. Nah, kalau dia sholat itu insya Allah masih ngaruh lah gitu. Nggih. Waman nabiyuka, siapa nabimu? Tidak pernah bersalawat untuk nabi. Tidak pernah mengerjakan sunnah-sunnahnya. Gimana mau bisa jawab? Iya, la adri itu jawabannya. Nah, jadi insya Allah bocoran jawaban itu nggak ngaruh kalau yang bersangkutan tidak mengamalkan isi jawaban pertanyaan kubur itu. Tapi kalau dia mengamalkan, insya Allah, ngoten nggih. Allah a'lam bishawab. Jadi jawaban pertanyaan kubur itu nggak bisa dihafalkan, juga nggak bisa nyontek. Oke, monggo Pak. Kalau kita biasa dari kalau pacarkan baca itu bisa kawan hati. Kalau mulai berapa Jibril, Majid Mikail, lalu Muhammad Muhammad. Itu kan hadisnya oke. Allahumma ya Jibril yang Mikail yang Israfil yang Muhammad SAW Amun dan Nanar. Ya Robba Jibril, ya Robba Jibril, ya Robba. Saya pernah dengar riwayat itu. Saya hapangannya saya betul ngertos, tapi saya pernah dengar riwayat itu. Ya Robba Jibril, ya Robba Israfil, Israel apa? Ya Robba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jibril, yang Mikail, Wa Mikail. Nggih, kula betul ngertos sahih napa boten ini. Tapi saya pernah dengar itu. Tentang nggih. Ustaz mengenai Nggih. hadis-hadis yang sahih dari siapa aja? Apa? Maksudnya riwayat siapa aja?
ada sahih misalnya boleh mungkin kondisi apa sahih. Sebenarnya ngeten Pak, sahih dan tidak sahih sebuah hadis itu ijtihadi sebenarnya. Ada ulama meneliti, oh ini menurut saya sahih, menurut yang lain hasan, menurut yang lain dhaif. Nah sebenarnya Pak ngeten, hadis yang dhaif, lemah sekalipun itu sebenarnya masih bisa diamalkan selama tidak parah lemahnya, tidak bertentangan dengan hadis yang sahih. Terus kemudian bukan masalah halal haram. Terus masalah fadilah amal tidak apa-apa itu. Lemah sekalipun tidak apa-apa. Nah, cuman kan kadang gini Pak, kita ini tidak tahu ini riwayat siapa. Nah saya katanya ada Pak Haji Mariono, Pak Haji Narto tadi, Pak Haji Mariono, Pak Haji Narto tadi nanya ke saya tentang ini hadisnya bagaimana. Kalau saya tidak tahu, masa saya ngomong tahu. Nah kalau saya ngomong tahu, padahal saya nggak tahu, nanti kan saya tahu. Takutnya berbohong atas nama Nabi kita Muhammad SAW. Cuman saya pernah dengar memang, kayak wudhu tadi saya pernah dengar. Terus ya Robba Jibril wa ya Robba Jibril wa Israfil wa Mikail dan seterusnya. Itu saya pernah dengar itu. Pernah dengar. Cuman saya nggak tahu ini sahih apa tidak riwayatnya. Riwayat siapa saya juga nggak tahu. Itu hadis atau tidak saya juga nggak tahu. Ya harus belajar lagi intinya. Jadi baca 100 kali itu sahih kalau itu. Kalau itu sahih itu. Ya, kalau itu sahih. Kalau yang 100 kali pagi dan petang kan subhanallah bihamdih, subhanallah bihamdih, subhanallah bihamdih. Kalau yang habis subuh itu kalau sanggup lengkap subhanallah bihamdih, subhanallahil azim, astagfirullah. Itu yang versi Imam Malik. Itu yang saya tahu sahih itu. Jadi mau subhanallah bihamdih itu sahih, subhanallah hamdi, subhanallahil azim, astagfirullah juga sahih insyaallah dari Imam Malik rahimahullah. Nggih monggo. Gini Pak, sering terjadi di mana-mana pada saat penguburan mayat. Nggih. Kubur itu dia diadani dan komat Pak. Dengan pengetahuan pendek saya bahwa namanya adan adalah panggilan sholat. Sedangkan mayat nggak mungkin lah kalau dulu sholat Pak ya. Itu memang ada perintahnya atau enggak Pak? Kalau kata Imam Al-Juwaini rahimahullah, Imam Al-Juwaini rahimahullah ini Imamul Haramain, gurunya Imam Ghazali. Beliau ulama bermadzhab Syafi'i. Kata beliau begini, memakamkan jenazah itu adzan dan iqamah di dalam kuburan itu tidak termasuk dalam kesunahan. Saya ulangi kata Imam Al-Juwaini rahimahullah, adzan dan iqamah di dalam kuburan seperti yang orang meninggal itu tidak termasuk kesunahan di dalam pemakaman. Sehingga kalau misalnya kita menggunakan adzan dan iqamah itu tidak boleh mengatakan ini dari Rasulullah Muhammad SAW. Nah terus pertanyaannya, boleh nggak adzan dan iqamah di dalam kuburan itu? Ulama berbeda pendapat karena bukan sunnahnya tadi itu. Ya pendapat yang populer mengatakan ya itu kan tradisi. Tradisi itu ditimbang dengan syariat. Kalau sesuai dengan syariat diterima. Kalau bertentangan dengan syariat ya ditolak. Nah beberapa menganggap itu diterima karena tidak bertentangan dengan syariat, karena itu bagian dari memuliakan jenazah. Nah sementara kalau yang lain menolak dengan dalih seperti Bapak bilang tadi itu. Nah, bahkan ada yang mengatakan kok kue adane tangi piye terus misalnya. Ada yang mengatakan begitu. Jadi ini masalah yang memang beda pendapat di antara para ulama dalam mensikapinya. Tapi yang pasti adzan dan iqamah di dalam kuburan maksudnya, itu tidak termasuk dalam kesunahan dalam pemakaman. Nah, tapi itu lebih pada penghormatan. Ya monggo yang yes and no itu masing-masing dengan hujahnya sendiri. Nah, saya tertarik dengan cerita. Jadi ada sebuah kejadian, Allah yarham Kiai Nur Ali At-Taqwa, Allah yarham. Suatu saat kan beliau pejuang, beliau pahlawan. Suatu saat temannya meninggal dunia sama pejuang itu. Ketika dimakamkan beliau azani, beliau iqomai. Nah temannya yang tentara itu nanya, kamu ngapain pakai adzan dan iqomah segala untuk teman kamu yang meninggal itu? Kata Kiai Nur Ali Allah yarham, loh kamu kenapa pakai tembak salvo kalau teman kamu meninggal dunia? Ya untuk penghormatan. Sama, saya adzan dan iqomah untuk penghormatan aja kata beliau.
Itu murni penghormatan aja. Kalau mengenai adzan Pak Haji, dalam Islam adzan itu tidak hanya untuk panggilan salat Pak Haji, termasuk ketika bayi lahir. Itu hadisnya At-Tirmidzi, hadisnya sahih kata Imam At-Tirmidzi itu. Nabi itu ketika Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhum lahir, diadzani telinga kanannya, diiqamai telinga kirinya. Nah, terus beberapa ulama menyarankan agar dilakukan adzan ketika terjadi angin besar, hujan besar, ya. Beberapa waktu di kampung saya Pak, sama kampung saya itu pada waktu hujan berat, sekarang oleh sahabat itu, bapak sampai nasihat, dia adzan Ya itu anjuran para ulama itu. Nggih, betul. Nggih. Wallahu a'lam bishawab. Ya monggo yang lain silakan kalau ada. Cukup nggih? Nggih, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.